Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya asdiqa. Kunna min firqa al-khamisah sanubayyin anil bayanat yakni anil musnad wal musnad ilaih. Qablaha sa'atakallam bil-lughah Indonesia faqat likai tafham jami'an. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai musnad dan musnad ilaih, saya akan menjelaskan arti dari ilmu balaghah itu sendiri. Ilmu balaghah di sini yaitu ilmu yang berkaitan dengan masalah perkataan, yaitu mengenai susunannya, maknanya, terus keindahan gaya bahasanya. Nah, itu yang maksud dengan ilmu balaghah. Saya ambil contoh seperti al-ilmu kan-nuru fil hidayah. Nah, ini yang maksud dengan balaghah. Seperti yang kita udah ketahui, syair-syair. Nah, itu juga yang juga mencakup balaghah. Nah, itu. Selanjutnya langsung saja saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai musnad dan musnad ilaih. Selanjutnya tentang pembagian-pembagiannya akan dijelaskan oleh teman saya. Memakrifatkan musnad ilaih. Apa sih yang dimaksud dengan memakrifatkan musnad ilaih? Memakrifatkan musnad ilaih yaitu menentukan musnad ilaih caranya dengan menambah al-dhamir, isim isyarah, idhofah, nida. Nah, tetapi di sini dalam konteks-konteks tertentu bisa dimusnadkan. Gimana caranya? Seperti dengan mengungkapkan nama benda menggunakan isim mausul, isim isyarah. Nah, ini termasuk juga mencakup konteks musnad ilaih, memakrifatkan musnad ilaih. Terus berikutnya di sini tujuan musnad ilaih ada 7. Yang pertama, memakrifatkan musnad ilaih dengan isim dhamir. Yang kedua, dengan isim alam. Yang ketiga, dengan isim mausul. Yang keempat, dengan isim isyarah. Yang kelima, dengan musnad ilaih dengan al. Yang keenam, dengan idhofah. Dan yang terakhir, dengan nida. Saya akan menjelaskan memakrifatkan musnad ilaih dengan isim dhamir dulu. Udah tahu kan apa itu isim dhamir? Seperti huwa, huma, hum. Nah, itu yang dimaksud dengan isim dhamir. Di sini contohnya lafaz huwallahu tabaraka wa ta'ala. Nah, lafaz huwa di sini udah mencakup musnad ilaih, memakrifatkan musnad ilaih dengan dhamir. Nah, itu. Terus yang kedua, isim alam. Isim alam bisa berupa nama benda, nama orang. Nah, itu yang maksud dengan isim alam. Contohnya, Muhammad huwallazi yaqra'ul Qur'an fil masjid. Lafaz Muhammad ini musnad ilaih dengan menggunakan isim alam. Karena apa? Di sini mengandung nama orang. Isim alam itu nama orang atau nama benda bisa. Yang ketiga yaitu isim mausul. Isim mausul kan udah tahu juga ya. Alladzi, allati, allatani, alladani. Nah, itu isim mausul. Contohnya, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadu amsalik. Mana yang dimaksud dengan musnad ilaih dengan isim mausul di sini? Nah, lafaz alladzina. Nah, ini. Yang keempat, dengan isim isyarah. Contohnya, dzaka waladi. Itu. Dzaka di sini isim musnad ilaih dengan isim isyarah. Yang kelima, musnad ilaih dengan al. Saya ambil contoh dalam lafaz berikut. Kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'auna rasul. Kata ar-rasul di sini merupakan al lil ahdi, yaitu rasul yang disebut kedua kali itu merupakan pengulangan dari rasul yang pertama gitu. Nah, dan rasul yang dimaksud di sini udah diketahui siapa, yaitu Musa. Yang kedua yaitu al-lil jins, yang berfungsi untuk menunjukkan jenis dari makna yang ada pada kalimat tersebut. Itu maksud dengan memakrifatkan musnad ilaih dengan al. Yang keenam yaitu dengan idhofah. Idhofah itu dengan kata lain
yang asalnya nakiro di sini diubah menjadi ma'rifat. Nah, itu dengan memakrifatkan musnad ilaih dengan idhofah. Contohnya apa? Al-amiru tilmidi. Al-amiru tilmidi. Nah, ini termasuk dengan dalam konteks idhofah gitu. Yang terakhir dengan nida. Apa aja huruf nida? Huruf nida yaitu ya, aya, a, wa, a. Nah, itu huruf nida. Contohnya ya tilmid uktub ad-darsa. Mana huruf nidanya? Huruf nidanya yaitu ya. Nah, itu semua yaitu ma'rifatkan musnad ilaih. Berarti ada 7 tujuan. Yang pertama dengan domir, terus dengan isim alam, isim mausul, isim isyarah, idhofah, nida, dan al. Nah, itu. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang takrif musnad. Takrif musnad di sini ada dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk memberikan faidah kepada pendengar tentang suatu hukum terhadap perkara lain. Contohnya Zaidun akhuka. Nah, di sini si pendengar itu udah tahu bahwa Zaid itu adalah saudaranya. Itu yang dimaksud tujuan yang pertama. Yang kedua yaitu keadaan mutakalim mengetahui pada hakikat umum. Contohnya seperti lafaz tadi, Zaidun akhuka. Nah, tapi di sini bedanya, mutakalim ini memberitahu pada si pendengar bahwa si Zaid ini adalah saudaranya gitu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar si pendengar itu mengetahui bahwa si Zaid itu adalah saudaranya gitu. Nah, itu aja penjelasan dari saya mengenai musnad dan musnad ilaih. Mungkin dari penjelasan saya ini ada kekurangan. Saya mohon maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.